Halo teman-teman, saya Elizabeth Bulan dari Simple Trading. Hari ini saya mau sharing atas pertanyaan, saya takut trading karena trading biasanya pasti rugi dan buang uang. Ya, prinsip ini dan kata-kata ini sering banget kita dengar. Buat saya gini, bisnis apa sih yang tidak ada resiko? Bahkan hidup pun penuh resiko. Saya beli jeruk aja 1 kilo di pasar, kata pedagangnya semuanya manis, tapi ternyata kenyataannya nggak semuanya manis. Tetap saja ada faktor resiko ketika kita melakukan sesuatu. Nah, di dalam trading juga ya pasti ada, tapi gampangnya begini, ketika kita mengalami kerugian di dalam dunia trading, ada suatu pola pikir mindset yang harus Bapak Ibu miliki. Nah, kebanyakan orang selalu merasa, oh ya saya udah rugi nih, ya sudah. Jadi bahwa trading itu tidak pasti untung ya, yang namanya bisnis itu pasti ada untung dan rugi. Tetapi bagaimana kita memiliki pola pikir yang benar terhadap risiko yang kita temui, itu yang paling penting. Buat saya begini, tadi saya udah katakan di awal bahwa bisnis apa sih yang tidak mengalami kerugian. Sama halnya ketika kita buka bisnis secara konvensional. Ketika kita buka bisnis secara konvensional atau katakan kita punya toko, ya yang gampang, kita punya toko, apakah itu pasti untung? Kan enggak juga, pasti ketemu yang namanya untung dan rugi. Dan bisnis apa sih yang kita tidak keluar uang? Nah, di dunia trading memang kita ketemu yang namanya resiko. Nah, sekarang tergantung kita memaknai resiko itu sebagai apa. Kan nggak mungkin dong di dalam dunia trading pasti untung terus, nggak mungkin dong setiap bisnis kita pasti ada uang masuk terus, pasti ada cost yang harus kita keluarkan, entah itu kita bayar gaji pegawai, entah itu kita bayar listrik, entah itu kita bayar pajak, macam-macam pengeluaran yang tetap harus kita keluarkan ya. Selain pendapatan pasti ada cost yang harus kita keluarkan. Nah, sama di dunia trading juga seperti itu. Tergantung kita memaknai resiko itu sebagai apa ya. Jadi jangan Bapak Ibu berpikir di dalam dunia trading, oh ya kita hanya bicarakan hanya faktor untung aja. Tapi ketika ada resiko, nah Bapak Ibu berpikir, oke, saya tuh kan kalau misalnya trading itu sebetulnya Anda sedang memiliki bisnis tetapi tidak ada fisiknya, tetapi kita melakukannya dengan menggunakan suatu kontrak itu menggunakan lot, size-nya menggunakan lot ya. Nah, karena kita nggak punya toko, ya anggaplah ketika kita mengalami kerugian, saya lagi bayar biaya gaji karyawan, saya sedang bayar biaya kontrakan toko. Ya, jadi Bapak Ibu mengidentikan itu, kerugian itu, mengalokasikannya sebagai memang cost yang harus kita keluarkan. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita mau hitung-hitung di dalam resiko di dalam dunia trading dengan bisnis konvensional, jauh lebih bisa prediksi di bisnis trading. Ya, bisnis trading kita bisa memprediksikan. Contohnya gini, kalau misalnya di bisnis konvensional, saya pertama kali buka bisnis, paling tidak harus bayar kontrakan toko misalnya setahun berapa, 100 juta misalnya. Nah, hari itu juga kita harus keluarin uang 100 juta, ditambah biaya nanti di dalam tokonya itu berapa. Nah, resiko kerugiannya kita juga unpredictable, kita nggak bisa tahu. Tapi di dunia trading kita nggak perlu langsung keluar uang 100 jutanya. Karena di dunia trading kita bisa menggunakan dari modal yang lebih kecil. Kemudian untuk resikonya kita sudah bisa prediksi. Nah, misalnya saya nggak mau rugi, misalnya katakan $100, saya bisa langsung saya langsung tutup transaksi. Dan misalnya kalau Bapak Ibu punya bisnis, misalnya kita lagi trading nih, saya sudah siapkan uang 50 juta. Begitu kerugian saya 30 juta, oke, saya mau cut aja, saya mau stop dari bisnis ini, udah selesai. Jadi resiko saya 30 juta. Berbeda dengan ketika Anda membuka bisnis di konvensional. Ketika Anda buka bisnis konvensional, saya udah buka toko, udah bayar kontrakan setahun. Biasanya yang namanya bisnis konvensional, jarang sekali saya ketemu yang langsung balik modal dalam waktu singkat. Rata-rata mereka masih bertahan masuk ke 2 tahun, ke 3 tahun, mereka masih perpanjang terus tuh. Nah, selama memperpanjang kontrakan itu, apakah mereka untung? Tidak. Tetapi mereka akan berusaha memberikan tenggang waktu. Oke, saya tahun pertama mungkin ini masih bangun bisnis. Saya coba ke tahun kedua, saya coba ke tahun ketiga. Di situ selalu cost